mana ya syair itu maksudnya? Ya. Ada dijelaskan. Nanti kan bisa dipahami ya kan gitu. Kalau kita berulang-ulang ya kan pemain dari apa itu syair? Syair itu adalah puisi lama ya kan. Bentuk puisi yang sudah terikat ya oleh bait-bait yang dalam penyajiannya ya kan. Syair hampir sama dengan pantun, hanya saja syair itu mirip atau hal seperti lagu-lagu orang Melayu gitu. Jadi membawakannya itu seperti kita menyanyi. Ya, dengan cengkok-cengkok Melayu. Persajakannya biasanya syair itu berisi nasihat-nasihat untuk disampaikan oleh penyair kepada orang yang akan mendengarkan tersebut. Nah, kalau asal-usul syair tadi kan kita tahu tadi berasal dari bahasa Arab dan Parsi. Nah, seperti itu. Nah, di syair ini biasanya didendangkan oleh orang-orang atau orang-orang Melayu sebagai hiburan atau juga sebagai sajian dalam adat maupun juga kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, ya kan? Jadi disampaikanlah syair-syair itu agar orang paham apa yang akan disampaikan. Itu saja seperti itu. Nah, kalau untuk jenis-jenis bagaimana cara-cara menyampaikan syair itu, nah kita bisa lihat dari yang sudah saya kirim tadi. Ada itu modelnya selendang delima, ada itu model Siti Jawiyah, Siti Jubaidah, irama hiasan, dondan ya kan, betul-betul seperti itu. Memang hampir rata di inilah lagu-lagu Melayu hampir rata. Kalau kita ada lagu-lagu Melayu kita paham, oh syair itu seperti ini rupanya, seperti puisi dibaca, tapi enggak seperti puisi bebas lainnya. Kalau pantun mungkin iramanya umpamanya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, itu kan irama pantun memang seperti itu, ya kan? Sama halnya dengan pantun-pantun singkat. Tapi kalau syair itu dia berbeda sedikit. Makanya ada bagaimana cirinya itu. Syair, model syair bagaimana gitu. Oh, kalau selendang delima itu kan sebagai penyair Melayu itu Hamzah Pansuri dengan syair perahunya itu ya. Syair perahu. Kita cari syair perahu. Menurut usul repositori Universitas Sumatera Utara, syair perahu yang ditulis oleh Hamzah Pansuri melambangkan tubuh manusia sebagai perahu yang berlayar di laut. Adapun isi dari syair perahu ini merupakan seruan kepada kaum muda yang mengenali diri karena hidup di dunia tidak lama, yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Dari sana rekamnya. Nah, itulah dia kan. Udah. Pokoknya kalau hal yang seperti itu kan bisa lihat di internet kapan seperti apa gitu kan. Yang perlu kalian tahu apa? Itu kalau mau video ulang video. Oh, gitu. Cari juga bagaimana model syair kan. Mana yang karena memang nggak semua orang bisa selendang delima ini, agak sulit. Kalau nggak nanti dia yang satu lagi aja lah, Siti Jawiyah atau Siti Jubaidah gitu. Yang tadi yang seperti di video itu kayaknya itu. Tapi kayaknya Yang mana? yang seperti video yang Bapak kirim tadi. Nah, itu yang selendang delima yang kalian lihat. Ada yang Siti Jawiyah itu ada. Yang mana yang selendang delima itu kayak tadi saya. Nina Nina. Syair perahu aja. Ya, silakan. Kirim berapa? Inilah gerangan
suatu mada. Ya, ya, ya. Hamzah Fansuri. Ya, Hamzah Fansuri judulnya Syair Perang. Suatu mada, Suatu mada, suatu mada, tengok puisinya. Mengarangkan syair, mengarangkan syair, mengarangkan syair terlalu indah, mengarangkan syair, terlalu indah, terlalu indah. Naik lagi. Membetuli jalan, membetuli jalan, tempat berpindah, tempat berpindah. di sanalah iktikad, diperbetuli sudah. Di sanalah ihtikad, Di sanalah iktikad, di sanalah iktikad, diperbetuli sudah. Ya kan? Na 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 na. Musiknya gitu. Ya, ya. Wahai muda. Bait kedua silakan. Siapa yang mau belajar yuk? Yuk silakan. Apa belajar loh? Ya, oke yuk, bait kedua. Silakan. Wahai muda. Mana boleh? Cepat yuk. Berdua juga boleh. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Da 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 dam, di da da di da dam, di da di da di da di da di dam, dam dam. Itu suaranya kayak lepasan gitu Ya. Boleh ditekan ya? Ya enggak, karena kan kalian kan masih malu gitu. Kalau udah belajar tiap hari pasti insya Allah keluar suara. Karena kan suaranya tuh lepas ya. Iya kan, ini saya duduk, ya kan. Kalau saya berdiri mungkin suaranya lebih besar lagi ya. Besar lagi dah. Ya karena kan kalau kita duduk kan terganjal dia untuk apanya, keluar suara ya kan. Bapak mulai paham tentang syair itu dari umur berapa ya? Dari SD saya. Dari SD. Ya dari SD dulu saya suka nonton tuh film-film Malaysia, ya kan, film-film Malaysia. Apa Seri Damak dulu dia saya dengar tuh di radio pun masa-masa saya kecil. Bapak saya kan memang orang Melayu, ibu saya orang Jawa kan, jadi sering dengar syair tuh, oh syair, oh ini syair gitu. Tapi kita kan nggak tahu waktu belajar di sekolah, guru nggak pernah ngajarkan syair, tapi saya tahu tuh syair. Terus waktu saya pertama kali lomba syair itu tahun 2014 kalau nggak salah saya. Itu kan dari kecil saya SD, itu SD kan saya tahun 79. Ikut lomba gitu. Terus saya ikut lomba pertama sekali syair diadakan di Balai Bahasa Sumatera. Iya.
2014. Terus saya cuma ikut-ikutan aja gitu, jadi nggak punya persiapan. Saya nggak berpakaian ini Melayu, udah pakai baju batik aja saya berangkat gitu ya kan. Ya udah, di telepon sama pegawai itu, siapa yang bisa ikut lomba syair, kan mereka nggak tahu orang di Medan ini bisa syair atau enggak gitu. Waktu itu saya dari Medan, ada orang dari Serdang, ada dari Langkat. Memang dia modelnya beda-beda kan kalau syair-syair itu. Ya udah, waktu itu saya dapat juara 2 karena saya nggak pakai kostum, kan harusnya pakai kostum lain. Kostum ada nilainya juga. Ada nilai masa itu aja. Jadi ya udahlah, juara 2 saya nggak diberangkatkan lah saya ke daerah Riau kemana gitu lompatnya. Kesal juga karena waktu itu bukan ini, kayaknya ya masih bagus saya waktu itu, perasaan saya gitu kan. Tapi kenapa saya nggak pakai kostum, nggak teringat, padahal saya punya kostum Melayu itu. Cuma ya namanya lomba ya, kita kan nggak tahu itu jadi ketentuan. Iya. Nah, itu dia, itu salah satu pengalaman saya syair. Dan setelah itu saya terus diminta untuk syair kemana-mana setiap lomba. Oh enak, bagus sih itu syairnya ada. Jadi untuk Petra gitu kan, pertunjukan rakyat yang dilombakan oleh Dinas Kominfo. Setiap acara saya bersair. Dari juri juga. Jadi juri pernah syair di Unimed gitu. Kalau ada lomba-lomba syair, saya ini kemarin gitu di Balai Bahasa kan, mereka nggak tahu kalau ada syair. Kan orang taunya syair itu orang-orang Melayu aja, ya kan, makanya atau orang Minang atau orang Mandailing yang berdendang-dendang. Ternyata memang saya cari-cari, rupanya orang Simalungun ada juga seperti itu, namanya taur-taur namanya. Ya, jadi itu yang saya pelajari. Saya kok jadi senang gitu kan. Nah, makanya oh ini taur-taur Batonan bercerita tentang air gitu. Kan dia menasehatinya, cuma kan saya kan bukan orang Simalungun, jadi saya cari murid saya orang Simalungun SMA 3. Ya. Cuman ini apa artinya gini-gini? Oh ya udah, coba kamu yang bawa gitu, anak perempuan. Jadi Pak, syair perahu ini tadi dia bercerita tentang apa? Nah, syair perahu itu tentang nasihat kepada bagaimana kita membekali diri kita, ya kan? Bagaimana kita menjalani hidup. Hidup kita itu ibarat perahu, ya kan? Kapan kita menepi, kapan kita saatnya di laut lepas gitu. Ibarat kayak orang menggambarkan sebuah bahtera rumah tangga. Bahtera itu adalah perahu, ya kan. Rumah tangga itu ada kaptennya, nahkoda, kemudian ada jurumudinya. Jadi kalau mengarungi sebuah lautan atau mengarungi sebuah rumah tangga, umpamanya contoh, jadi nahkoda dan jurumudi harus saling sama-sama itu mengatur tentang kehidupan itu. Nah, kalau saya perahu ini memang jelas-jelas untuk orang-orang muda membekali diri bagaimana menghadapi kehidupan. Jadi syair itu kayak suatu hobi lah gitu Pak ya. Bersair, bukan syair ya. Ya kalau bersair ya memang jadi hobi saya gitu. Makanya jarang sih orang yang bisa bersair, karena ada memang hampir rata memang kalau orang pandai bersair itu orang yang bisa membaca Al-Quran sih, hampir rata. Rata dia bisa melakukan Al-Quran, insya Allah dia bisa bersair. Lebih mudah untuk diajarkan gitu. Kalau penyanyi dangdut belum tentu, penyanyi Melayu belum tentu, kalau dia nggak paham tentang pembacaan Al-Quran. Untuk syair-syair Melayu ini memang agak susah. Cengkok-cengkoknya hampir sama dengan membaca Al-Quran. Waktu kedua saya lomba lagi, saya campur dia dengan itu tadi. Saya syair kayak memang nggak terdapat sih. Itu biasanya daerah-daerah Labuhan Batu yang manggil-manggil hai gitu-gitu, hai kayak ahoy kayak gitu, macam ada panggilan. Itu nggak ada di dalam syair-syair yang ada contoh, itu nggak ada. Jadi saya campurkan dengan hal itu.
Yang kedua waktu itu saya udah juara 3. Waktu itu juara satunya tahun kedua 2015, juara satu saya lupa. Juara 2-nya perempuan. Mungkin mereka di media lagi adalah kasih kesempatan orang lain yang menang mungkin saja gitu. Udah setelah itu saya nggak bisa ikut lagi karena usia ya kan. Nah, sementara kalau di daerah lain nggak dibatasi usia, kalau di sini di Medan sudah mulai dibatasi Berapa Pak batasannya? usia 40 tahun. Nggak boleh lagi. Iya, setelah 40 tahun nggak boleh lagi. Adik-adik saya melatih adik-adik saya segala macam, terus sama kawan saya dapatnya juga juara 2 gitu. Termasuk di SMA Negeri 3 Medan ini. Ya, SMA 3 ada yang saya latih, itulah yang anak murid saya. Dan tahu Baktonang itu ya kan. Cuma mereka nggak pernah karena masih asing kan sama orang tahu itu kan, syair tahu itu karena itu dari Simalungun, nah, jadi masih asing. Nah, saya memperkenalkan itu, tapi orang tuh terkejut nih, kok ada dari Simalungun gitu, orang heran ya. Karena kebetulan waktu itu lebih banyak orang Melayu yang ikut, walaupun dia bermarga tapi dia orang Melayu, kayak dari Tanjung Bali, Labuan Batu, Asal, rame waktu saat itu ya yang ikut. Saya udah nggak bisa ikut lagi, saya hanya pelatih lah. Saya alhamdulillah juara 2 juga dari grup saya Daily Company. Nah, saya punya sanggar Daily Company di Taman Budaya. Nanti kalau mau latihan bisa di sini. Ada. Bapak sendiri orang mana Pak? Saya aslinya orang Medan. Medan di Jalan Yosudarso, itu di Kelurahan Gelugur Kota. Ini Kelurahan Kota, saya di Kelurahan Gelugur Kota. Dekat sekali. Sama-sama di Kecamatan Medan Barat. Nah, di situ memang orang-orang Melayu, Datuk, Tengku, itu daerah-daerah situ. Cuma yang hobinya bersayap-sayap itu hanya keluarga saya. Ya, hanya keluarga saya. Hairina, kenapa? Bapak sudah lama kenal sama ibu itu Pak? Kita kenalnya ada tuh, akrabnya baru istilahnya ini. Kalau sama Bu Hairina itu kita sama-sama PNS-nya dari Serdang Bedagi. Iya, lulusnya itu di Serdang Bedagi. Mungkin gara-gara itu ya mereka jadi dosen di situ. Jadi itu aja lah ya Pak, mungkin wawancara. Ya nggak apa-apa. Makasih atas waktunya. Sama-sama ya kan. Maaf ganggu Bapak tadi ya. Nggak apa-apa. Karena saya kan kalau hari ini takutnya Kamis nanti entah saya lelah hari Rabunya ya, dan karena Rabu saya kayaknya ini kan grand final perempat final, semifinal, final sampai grand final. Saya kan ketua dewan juri untuk lomba cerdas cermat tingkat SMP sekota Medan. Nah, pekan berikutnya saya itu di SD pula gitu. Ya itulah kegiatan-kegiatan saya. Alhamdulillah di Medan-Medan juga ya kan. Kadang-kadang ya ke Jawa untuk entrepreneur. Jadi gini, kalau pesan saya kalian itu harus hidup multi talenta. Nggak boleh hanya punya kemampuan satu aja. Jadi banyak menggali hal-hal yang terbaik yang bisa kalian dapat gitu ya kan. Kalian seandainya kalian bisa langsung bilang aja bisa. Saya dulu berkawan sama anak pramuka IAIN dulu yang sebelum Winsuk, namanya Sakti atau apa ya, apa semboyan kalau kalian masuk pramuka IAIN itu ada semboyannya bisa, tidak bisa, harus bisa, itu namanya IAIN. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Nah, kalau pramuka Unimed kan saya kebetulan ketua pramuka Unimed. Nah, jadi tiada kata terlambat untuk berbenah diri, belajar. Tiada kata terlambat untuk belajar dan berbenah diri. Ya kan, itu semboyan kita kan. Kalau anak IAIN bisa, tidak bisa, harus bisa. Makanya kita dulu kompak banget lah gitu ya kan sama anak IAIN. Nah, gitu maksud saya. Dan jangan anggap diri kalian, aduh saya orang susah, nggak bisa. Nggak ada orang susah di dunia ini. Kalau susah ada beasiswa, cari beasiswa, kejar. Dan saya S1, S2 saya semuanya gratis. Jadi cari sampai dapat. Sampai saya kuliah di USI pun, Universitas Ciputra Surabaya,
itu karena saya bisa masak. Jadi saya modelnya seperti apa, sampai di sana saya belajar bagaimana memasak menjadi seorang entrepreneur di Surabaya. Ya, gitu Baik. aja. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga nggak bosan ya. Siap, Pak. Ya, oke. Sama-sama. Terima kasih. Allah.